Mau saya tabok rasanya ketika kau enteng berdusta soal dana gempa hingga SMK. Mau saya tabok rasanya ketika kau seenaknya naikkan harga menyusahkan jutaan rumah tangga. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, memang manuver Presiden Joko Widodo yang saat ini ya dirasa meninggalkan PDIP dan juga Ibu Megawati di sini pun mengundang reaksi publik dan bahkan juga bertanya-tanya kenapakah Presiden Joko Widodo bisa seperti ini. Nah, pada waktu lalu juga ada yang menyebut yaitu kata-kata dari Ibu Megawati itu menyakiti perasaan Presiden Joko Widodo. Terlebih pada video yang viral yang lalu ya, tanpa PDIP Jokowi bukan siapa-siapa. Nah, banyak lagi yaitu kata-kata dari Ibu Megawati yang membuat Presiden Joko Widodo sakit hati. Dan sekarang ini yaitu kita ketahui Presiden Joko Widodo bahkan sekarang ini akrab dengan dulu, yaitu menurut saya selalu mencaci maki atau bahkan menyerang dengan fitnah dan hoax, yaitu ya dari kubu sebelah lah, kubu Pak Prabowo Subianto. Pada waktu lalu kan seringkali lah pendukung-pendukung dari Pak Prabowo di situ seringkali menyerang dari Presiden Joko Widodo, entah itu serangan, hoax, entah itu cacian dan makian dan lain sebagainya. Dan bahkan juga setiap program-program dari Presiden Joko Widodo juga selalu dikritik. Tetapi saat ini terlihatlah di situ, saat ini terlihat satu tim lah, ya kurang lebih seperti itu. Dan bahkan saya masih ingat betul ketika Fadlizon membuat puisi ingin kutabok rasanya. Menurut saya Presiden Joko Widodo tidak mendengar ya puisi dari Fadlizon ini. Bahkan Fadlizon dulu bahkan seringkali mengkritik dari Presiden Joko Widodo. Tetapi saat ini Fadlizon juga sudah bermanuver 180 derajat, bahkan juga memuji-muji Presiden Joko Widodo dan bahkan juga sangat setuju jika Pak Prabowo Subianto dipasangkan dengan Gibran Rakabuming Raka. Seperti ini video dari Fadlizon yang menurut saya sangat wow sekali ya. Mau saya tabok rasanya ketika kau enteng berdusta soal dana gempa hingga SMK. Mau saya tabok rasanya ketika kau seenaknya naikkan harga menyusahkan jutaan rumah tangga. Mau saya tabok rasanya ketika kau impor beras dan gula, petani hancur, panen derita. Bagaimana? Ini puisi sangat legend sekali ya. Ini bahkan juga dikomentari oleh Tom Cruise, sebuah puisi legend. Ayo bikin puisi seperti itu lagi, Om Bun. Nah bahkan pada waktu lalu yaitu di sini ada berita ya, kata-kata Megawati ini disebut bikin Jokowi sakit hati hingga restui Gibran jadi cawapres Pak Prabowo. Nah, kira-kira kata-kata seperti apa ya di sini sampai Presiden Joko Widodo sakit hati? Padahal Presiden Joko Widodo orangnya itu pemaaf loh, sangat pemaaf sekali. Bahkan yang sudah memfitnah Presiden Joko Widodo juga dimaafkan. Dan tidak ada satupun masyarakat yang menghina Presiden Joko Widodo atau apapun dilaporkan oleh keluarga dari Presiden Joko Widodo. Tetapi ternyata kalau memang benar-benar ini, yaitu kata-kata Megawati ini disebut bikin sakit hati Jokowi sehingga merestui Gibran, menurut saya Presiden Joko Widodo orangnya pendendam. Ya kurang lebih seperti itu. Di sini kata-kata Megawati disebut bikin Presiden Joko Widodo sakit hati hingga restui Gibran jadi cawapres Prabowo Subianto. Sikap Presiden Jokowi yang merestui Gibran menjadi cawapres Prabowo mengundang banyak pertanyaan dari berbagai pihak. Pasalnya Gibran Rakabuming merupakan kader dari PDI Perjuangan, di mana seharusnya mendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD. Namun tepat hari Minggu 22 Oktober, Prabowo Subianto resmi mendeklarasikan Gibran Rakabuming menjadi pasangannya di Pilpres mendatang. Di sisi lain, beberapa masyarakat bertanya-tanya mengapa Gibran yang merupakan kader PDIP diusung menjadi cawapres Prabowo di Koalisi Indonesia Maju. Salah satu warganet di Twitter menyampaikan opininya soal dugaan mengapa Jokowi merestui anaknya untuk berpasangan dengan Prabowo Subianto. Di sini, akun Twitter bernama Lutfi Junior mengutarakan bahwa hal itu merupakan serangan karena sering diremehkan oleh PDIP. Apakah itu serangan karena sering diremehkan PDIP? Mulai
Mulai dari pidato Megawati hingga kegagalan Piala Dunia U20 patut ditunggu jawabannya. Namun, bisa jadi juga pembuktian Gibran kepada seniornya karena sering dianggap anak kemarin sore. Akun tersebut juga melampirkan cuplikan video Ketua Umum PDI Megawati Soekarno Putri yang disebut kata-katanya membuat Jokowi tersinggung. Di sini Pak Jokowi itu loh mentang-mentang loh ya, Pak Jokowi itu kalau nggak ada PDI Perjuangan itu aduh kasihan lah, ucap Megawati saat PDI Perjuangan ke-50 di J-Expo Kemayoran Jakarta. Nah, kalau menurut saya memang benar adanya kalau tidak ada PDI Perjuangan juga tidak akan dicalonkan sebagai Presiden Republik Indonesia, Wali Kota Solo, dan bahkan juga Gubernur DKI Jakarta. Ibu Megawati juga kalau tidak ada PDI Perjuangan juga Ibu Megawati tidak akan menjadi Ketua Umum. Ya, seperti itu, sama. Dari perkataan tersebut banyak warganet lain yang juga berkomentar dan mengecam apa yang dikatakan oleh Megawati. Mereka beranggapan hal itu membuat Jokowi ingin melakukan perlawanan. Memang keterlaluan. Ketika dan pandangan emak banteng lama-lama Jokowi juga enek dan marah, tapi nggak dilihatkan saja, kata akun. Pantas Mas Gibran ingin maju dari partai lain. Nah, tetapi juga kalau dilihat dari kalimat Fadlizon di sini merupakan ini menurut saya sindirannya lebih dari Ibu Megawati. Tetapi saat ini kelihatan satu kubu lah. Yaitu bahkan Gibran juga dicawapreskan mendampingi Pak Prabowo Subianto. Nah, dari sini saya penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Sekarang nggak terdengar lagi. Mau saya tabok rasanya engkau tidak kunjung ada. Mau tabok rasanya engkau menghilang dari pusaran. Mau saya tabok rasanya mengapa engkau begitu. Ah, sudahlah. Itu dulu. Mention ke anaknya ya. Mau kau tabok bosku. Ketik food estate gagal yang hanya menghasilkan singkong segede titik bocah ingusan. Sekarang enaknya nggak perlu buat ginian, sampai berbusa tinggal buka file up yang mereka katakan. Harusnya sekarang dia bikin puisi lagi, mual lihatnya. Ya seperti itu, memang pada waktu lalu ya khususnya dari pendukung Pak Prabowo Subianto itu sering kali lah, yaitu mengatakan hal-hal yang tidak pantas kepada Presiden Joko Widodo. Tapi saat ini ketika bermanuver, yaitu bahkan Presiden Joko Widodo terlihat mendukung Pak Prabowo Subianto dan bahkan juga dari Gibran dicawapreskan. Di sini memang publik bertanya-tanya, ada apakah di sini ya? Ada apakah Presiden Joko Widodo yang selama ini tiba-tiba berubah drastis seperti ini? Memang sangat mengejutkan sekali. Nah, di sini bahkan ada berita lagi dari Detik, Fadlizon perubahan haluan Pak Jokowi tak perlu bersedih hati. Ya, sangat lucu sekali ya, sangat lucu sekali. Dulu padahal seringkali mengkritik, tetapi saat ini bilang seperti ini. Ini juga ada berita, biasanya kritik pedas, Fadlizon mendadak puji Jokowi pro rakyat demi pemenangan Prabowo. Ya, seperti itu. Fadlizon dikenal sebagai salah satu politikus yang sangat kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Namun taringnya seolah tak lagi tajam setelah Prabowo Subianto dan Partai Gerindra bergabung dengan koalisi Jokowi di 2019. Malah belakangan image-nya sebagai kritikus Jokowi semakin sirna setelah Prabowo juga berkuar-kuar akan meneruskan pekerjaan sang presiden bilang menangkan Pilpres 2024. Hal ini juga seolah semakin tegas setelah Fadlizon hadir di program Q&A unggahan kanal YouTube Metro TV. Awalnya Fadlizon diminta untuk menyebutkan nama seorang presiden paling ideal menurut versinya. Kalau saya melihat semua presiden itu ada plus minusnya dan pasti ada kekuatannya dan kelemahannya. Tapi kalau ditanya di antara itu siapa, menurut saya sebagaimana Pak Harto itu luar biasa, tentu dengan segala catatan. Lantas Fadlizon ditanyai perihal kebijakan pemerintahan sekarang yang tidak lain adalah era Jokowi. Rupanya elit Partai Gerindra ini diminta untuk beropini soal kebijakan pemerintah sekarang yang tidak pro rakyat. Tak disangka Fadli kemudian malah memuji Jokowi dan kebijakan-kebijakannya lantaran dinilai sudah pro rakyat. Ya seperti itulah. Ya pun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.